top of you. Halo semuanya, selamat datang di vlog kami. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Alisha, Alea, Mona, April, Rizka, Wawa, Ola, Ibnati, Alma, dan Ara akan melakukan observasi lahan basah yang terkenal di Banjarmasin ini, yaitu Siring Sungai Martapura. Di video ini kita akan membahas apa sih itu lahan basah? Kenapa tempat ini disebut lahan basah? Apa saja contoh perlindungannya? Bagaimana contoh permasalahannya? Dan aturan apa aja nih yang melindunginya? Tapi kita akan membahasnya dengan pelan-pelan, santai, dan mudah dimengerti ya. Dah. Apa itu lahan basah? Lahan basah itu sebenarnya wilayah yang selalu berair, baik secara alami maupun buatan. Contohnya ada sungai, rawa, danau, sawah, pantai mangrove, dan tanah gambut. Nah, Siring Sungai Martapura yang kita kunjungi hari ini termasuk lahan basah tipe sungai. Kenapa? Karena setiap hari air yang mengalir, ada pasang surut dan banyak makhluk hidup yang bergantung di sini. Jadi meskipun di Siring sekarang sudah ada trotoar, taman, tempat duduk, dan spot foto, secara ekologi tetap merupakan lahan basah. Perkenalan observasi Siring Martapura. Kita sekarang ada di tepi sungai Martapura, salah satu sungai yang sangat penting bagi masyarakat Banjar. Dulu banyak aktivitas ekonomi yang berlangsung di sini, seperti jual beli menggunakan perahu. Contohnya pasar terapung yang sampai sekarang masih jadi ikon wisata. Sekarang kawasan Siring ini ditata lebih modern, tapi tetap berada dalam sistem lahan basah sungai. Makanya tempat ini bagus banget buat dijadikan lokasi observasi. Fungsi dan manfaat lahan basah Siring Martapura. Kita bisa bagi manfaat lahan basah di Siring Martapura menjadi 3 kategori besar: ekologis, sosial, dan ekonomi. 1. Fungsi ekologis. Pengendalian banjir area lahan basah di pinggir sungai membantu menyerap dan menampung air saat hujan lebat. Dengan begitu, potensi genangan di dalam kota bisa dikurangi. Yang kedua, habitat biota air. Sungai Martapura adalah tempat hidup ikan-ikan lokal seperti papuyu, haruan, dan baung. Ini menandakan bahwa ekosistem masih hidup meski ada pengembangan tepi sungai. 3. Penyaringan alami. Tumbuhan di tepi sungai semacam vegetasi riparian dapat menyaring sebagian polutan atau sedimen ringan, bertindak seperti filter alami. 4. Siklus air dan kualitas air. Aliran air yang konstan membantu menjaga sirkulasi air sehingga air stagnan minim dan pertukaran air lebih baik. Manfaat sosial. Yang pertama, ruang rekreasi. Banyak warga datang sore hari untuk duduk santai, ngobrol, fotografi, atau berjalan-jalan di sepanjang sini. Yang kedua, pendidikan atau edukasi lapangan. Kegiatan seperti observasi kita ini memperlihatkan bagaimana ekosistem lahan basah bekerja langsung. Ini sangat berguna sebagai bahan pembelajaran ekologi dan lingkungan serta pengantar lingkungan lahan basah yang sedang kami pelajari saat ini. Yang ketiga, tempat komunitas. Siring bisa jadi tempat berkumpul komunikasi, festival, acara budaya, atau kegiatan komunitas lingkungan yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan sungai. Untuk manfaat ekonominya, yang pertama, ada wisata susur sungai. Contohnya, aktivitas wisata air seperti klotok atau perahu tradisional yang melintasi sungai Martapura, pemasukan bagi warga. 2. UMKM lokal. Pedagang kecil atau makanan ringan, minuman, kerajinan di sekitar tepi sungai bisa memanfaatkan kawasan Siring sebagai lokasi strategis. Ketiga, menaikkan nilai wisata kota. Area riverfront yang rapi dan asri cenderung menarik wisatawan dan penduduk, sehingga bisa meningkatkan nilai properti dan citra kota sebagai kota sungai. Keempat, permasalahan di lahan basah saat ini. Meskipun sangat bermanfaat, tentu ada beberapa tantangan yang nyata ketika kita observasi di lapangan. Beberapa di antaranya, yang pertama, sampah di sungai. Kadang terdapat plastik, botol, atau sampah ringan lainnya hanyut atau menumpuk di tepi sungai. Ini bisa berasal dari penghuni lokal atau dari aliran hulu. Kedua, air sungai makin keruh. Setelah hujan besar atau setelah aktivitas pasar terapung, air bisa jadi keruh karena sedimen yang terbawa. Yang ketiga ada pendangkalan sungai. Lumpur di aliran sungai mengendap di dasar sungai yang lama-lama bisa menaikkan dasar sungai. Hal ini berbahaya karena mengurangi kapasitas aliran air dan memperlambat arus. Yang keempat,
habitat ikan terganggu karena kualitas air yang menurun dan pendangkalan beberapa spesies ikan lokal mungkin tidak lagi optimal hidup di sini seperti dulu. Yang kelima, penggunaan sempadan sungai yang kurang tepat. Aktivitas pembangunan dan pemukiman di tepi sungai atau bisa disebut bantaran bisa menekan ruang alami lahan basah dan mengurangi fungsi ekologisnya. Bantaran yang keenam. Oke, ini kayak yaudah. Yang keenam, aktivitas manusia di bantaran sungai, contohnya seperti pembangunan rumah atau tempat usaha yang terlalu dekat dengan sungai bisa mengganggu aliran sungai. Aturan atau regulasi yang melindungi sungai. Karena lahan basah sungai seperti Siring Martapura punya banyak regulasi penting, tentu ada regulasi yang mengaturnya. Berikut beberapa aturan nasional dan lokal yang relevan. A. Regulasi nasional. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sungai sebagai bagian dari ekosistem harus dilindungi dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air mengatur pengelolaan air termasuk aliran sungai, pasokan, konservasi, dan kualitas. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai menjelaskan batasan sepadan sungai atau riverbank, kegiatan yang dilarang di kawasan tersebut, dan tata cara pengelolaan supaya sungai tetap berfungsi. B. Regulasi daerah lokal Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 1. Perda Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang upaya peningkatan pengelolaan sungai. Perda ini dibuat agar pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin lebih terstruktur, termasuk pemberdayaan masyarakat untuk menjaga sungai. 2. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2016 tentang pengelolaan dan pengembangan wisata berbasis sungai. Hal ini relevan karena Siring Martapura merupakan bagian dari area wisata sungai. 3. Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun 2008 tentang pengawasan dan perlindungan sumber daya ikan, mengatur pemanfaat sungai untuk budidaya ikan dan menjaga agar tidak terjadi overeksploitasi yang bisa merusak ekosistem sungai. Oke, jadi itulah observasi kita hari ini di Siring Sungai Martapura Lahan Basah. Sungai yang punya peran sangat penting bagi ekologi, sosial, dan ekonomi di Banjarmasin. Kita sudah bahas definisinya, manfaatnya, tantangan yang dihadapi, sampai regulasi yang melindungi kawasan ini. Harapan kelompok kami lewat vlog ini, kita semua bisa semakin sadar bahwa sungai bukan cuma tempat pemandangan yang indah, tapi ekosistem penting yang harus dijaga dengan serius. Terima kasih sudah nonton hingga akhir. Yuk terus jaga kebersihan sungai kita, dukung program konservasi lokal, dan share video ini agar makin banyak orang peduli. Sampai jumpa di vlog kami berikutnya. Bye-bye!